Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Untuk mempelajari ekosistem, alangkah lebih baik kalau Anda memperhatikan lingkungan di sekitar Anda. Tentunya lingkungan tersebut merupakan sebuah ekosistem. Apa saja komponen yang membentuk ekosistem? Bagaimana interaksi yang terjadi di dalam ekosistem? Apa saja tipe atau jenis dari ekosistem tersebut? Untuk mengetahui hal tersebut lebih jelas, mari kita belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama mengidentifikasi komponen-komponen penyusun ekosistem, yang kedua menjelaskan tipe-tipe interaksi antar komponen ekosistem, dan yang ketiga menjelaskan macam-macam tipe ekosistem. Ekosistem diartikan sebagai kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Ekosistem terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen materi yang tergolong makhluk tak hidup, misalnya tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan komponen materi tidak hidup lainnya. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup. Menurut peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen yaitu organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dari bahan senyawa anorganik dengan bantuan energi matahari. Konsumen adalah organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Sedangkan pengurai disebut juga dekomposer, yaitu organisme yang mampu merombak sisa produk organisme atau organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik. Interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama, interaksi antar organisme. Dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama netral. Hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya antara capung dan sapi. Yang kedua, predasi, yaitu hubungan antara mangsa dan pemangsa, contohnya singa dengan kijang. Yang ketiga, parasitisme, yaitu hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya, contohnya plasmodium dengan manusia. Yang keempat, komensalisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Yang kelima, mutualisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Berikutnya, interaksi antar populasi. Terbagi menjadi yang pertama alelopati, yaitu interaksi antar populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya di sekitar pohon walnut jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Pada mikroorganisme, istilah alelopati dikenal sebagai anabiosa. Contohnya, jamur Penicillium sp dapat menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Yang kedua, kompetisi, yaitu interaksi antar populasi. Bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contohnya persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput. Berikutnya, interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi, seperti komunitas sawah, komunitas sungai, dan lain sebagainya. Berikutnya, interaksi antar ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Terbagi menjadi beberapa, yaitu ekosistem darat, ekosistem air tawar, ekosistem laut, ekosistem estuaria, ekosistem pantai, dan ekosistem buatan.
Macam-macam ekosistem. Yang pertama, ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama bioma gurun terdapat di Asia, Afrika, India, Amerika, dan Australia. Cirinya tanah yang tandus dan kandungan air yang sangat rendah membuat tumbuhan dan hewan-hewan tertentu saja yang dapat bertahan di daerah ini. Yang kedua, bioma sapana. Terdapat di wilayah beriklim sedang sampai tropis dengan curah hujan 25 cm sampai dengan 75 cm per tahun. Cirinya tumbuhan yang dominan di bioma ini adalah rumput. Yang ketiga, bioma hutan tropis. Terdapat di kawasan garis khatulistiwa di seluruh dunia, yaitu Asia Tengah, Indonesia, Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, serta Australia. Berikutnya yang keempat, bioma hutan gugur. Terdapat di daerah beriklim sedang dan tersebar di Amerika Timur, Eropa Tengah, dan Asia Timur. Bioma ini memiliki ciri-ciri suhu yang rendah pada musim dingin dan sangat panas pada musim panas. Yang selanjutnya kelima yakni bioma taiga. Dikenal sebagai hutan konifer, merupakan bioma terluas di bumi. Bioma ini memiliki curah hujan 35 cm sampai dengan 40 cm per tahun. Yang terakhir, yang keenam yakni bioma tundra. Terdapat di bumi bagian utara, yaitu kutub utara yang memiliki curah hujan yang rendah. Berikutnya, yang kedua, ekosistem air tawar dibagi menjadi dua, yaitu lentik dan lotik. Lentik merupakan habitat air yang tidak terdapat arus air yang mengalir terus. Contohnya adalah danau. Adapun lotik adalah habitat air yang mengalir, contohnya seperti sungai. Yang ketiga, ekosistem air laut disebut juga sebagai ekosistem bahari. Ekosistem bahari merupakan ekosistem paling luas di permukaan bumi. Dibagi menjadi beberapa zona seperti zona intertidal, yaitu area pasang surut air laut di sepanjang garis pantai. Berikutnya zona neritik, berada di antara zona intertidal dan zona pelagik dengan kedalaman rata-rata 200 meter. Berikutnya zona pelagik, yaitu zona dengan kedalaman rata-rata 4000 meter. Yang terakhir zona abisal merupakan daerah yang lebih jauh dan lebih dalam dari pantai, berkisar 9000 meter lebih. Berikutnya ekosistem estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Kemudian ekosistem pantai dikenal sebagai salah satu jenis ekosistem yang unik sebab mencakup 3 unsur yakni tanah di daratan, air di lautan, dan juga udara. Yang terakhir ekosistem buatan. Suatu ekosistem yang terbentuk berkat rekayasa manusia dalam tujuannya untuk memenuhi maupun mencukupi kebutuhan hidup manusia. Contohnya ekosistem bendungan. Baik, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.